Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Berbagi Ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan mengangkat dari sebuah kitab Hilyatul Auliya karangan Imam Abu Naim Al-Asfahani, mengungkapkan bahwa beliau ada sebuah kisah menarik tentang seorang ahli ibadah yang bernama Shiblul Madari. Sosok ini tergolong misterius karena Imam Ibnu Naim tidak menjelaskan secara rinci riwayat hidupnya. Beliau hanya menyebutkan bahwa Shiblul Madari termasuk dalam golongan Ansak wal ubad, yaitu orang-orang yang saleh dan ahli ibadah. Kesalehan Shiblul Madari memang tidak diragukan, namun demikian sebagai manusia biasa, Shiblul Madari masih memiliki keinginan untuk menikmati hidangan makanan yang lezat. Salah satu keinginannya yaitu adalah makan daging. Kalau kita melihat kewaraan, kezuhudan orang salafus soleh, orang-orang dulu memang untuk memerangi nafsunya itu sampai sedemikian rupa. Suatu ketika Shiblul Madari membeli daging dan membawanya pulang. Dalam perjalanan beliau, tiba-tiba ada seekor burung pemangsa terbang berkeliling mendekat dan langsung mencuri daging yang dibawa oleh Shiblul Madari. Tentu saja Shiblul Madari terkejut, namun beliau tidak memilih pulang ke rumah dan tidak menggerutu, tapi Shiblul Madari kembali ke masjid untuk berpuasa. Di tempat lain, setelah mencuri daging milik Shiblul Madari, tiba-tiba burung tersebut bertemu burung lain, dan akhirnya burung yang mengambil dagingnya Shiblul Madari yang tadinya dibeli di pasar, akhirnya burung tersebut jatuh tepat di depan rumah Shiblul Madari. Nah, saat itulah perebutan daging yang tadinya direbutkan oleh burung pemangsa tadi jatuh di depan rumah Shiblul Madari. Saat itu sang istri Shiblul Madari menyadari bahwa ada sesuatu di depan pintunya. Ada suara pertengkaran dua burung yang membawa sebuah daging. Melihat ada daging tergeletak di sana, sang istri akhirnya mengambil daging tersebut. Seketika itu burung itu terbang, meninggalkan daging yang ada di depan pintu Shiblul Madari. Akhirnya sang istri Shiblul Madari memasaknya. Menjelang sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan waktu maghrib hampir tiba, Shiblul Madari pulang ke rumahnya untuk berbuka puasa. Siap-siap untuk berbuka puasa. Sesampainya di rumah, istrinya menyuguhkan sebuah daging yang telah dimasak dengan lezat. Shiblul Madari berkata, "Wahai istriku, dari mana kau dapatkan daging ini?" Sang istri pun menjawab, "Tadi ada dua burung pemangsa sedang berkelahi memperebutkan daging ini. Setelah ku tahu daging itu tergeletak dan tiba-tiba burung pemangsa itu pergi begitu saja. Ya, aku tahu mungkin itu burung pemangsa itu telah membawa daging dari orang lain atau gimana," ucap sang istri. Mendengar cerita itu, Shiblul Madari menangis sambil berujar, "Alhamdulillah,
alhamdulillahilladzi lam yansa shiblah wa in kana shiblu yansahu, yang artinya begini: segala puji untuk Allah yang tidak melupakan Siblul Madari, meskipun Siblul Madari seringkali melupakannya. Masya Allah, para salafus soleh sedemikian hatinya jika lupa kepada Allah, sangat menyadari bahwa banyak kekurangan di dalam dirinya, meskipun sebetulnya secara hakikat mereka itu sangat dekat kepada Allah. Demikian sikap Siblul Madari ketika berhadapan dengan situasi yang bisa dianggap sebagai musibah. Dia tidak memilih untuk marah atau mengutuk burung itu, tidak juga pulang dengan rasa kesal. Siblul Madari memilih untuk kembali ke masjid berpuasa dan menghabiskan waktunya di sana. Ini adalah sebuah cerminan keputusan, kebijaksanaan, dan kedalaman cara pandang Siblul Madari. Siblul Madari memilih ibadah sebagai respon atas peristiwa yang terjadi padanya. Beliau sadar bahwa nikmat Allah yang didapatnya sudah begitu banyak, sehingga tidak pantas baginya untuk marah atau mempersoalkan kejadian yang dianggap sepele ini. Oleh karena itu, beliau memilih untuk merespon kejadian tersebut dengan berpuasa, menyerahkan segalanya kepada Sang Pemberi nikmat baginya. Peristiwa itu adalah bentuk lain dari cara bersyukur yang pernah beliau berkata, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran, syukur adalah kerendahan hati, yaitu kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluasan persepsi, Siblul Madari mengubah musibah menjadi ibadah. Ia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memaksakan kehendak, menghardik, ataupun mengeluh yang berlebihan. Musibah membuatnya beribadah. Beliau menerapkan syukur secara benar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, bahwa dimensi penting dari syukur adalah tidak bermaksiat menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sedangkan semua hal berasal darinya, termasuk keinginan untuk bersyukur. Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Syekh Mustafa al-Arusi dalam Nata'ij al-Afkar al-Qudsiyah fi Syarh al-Risalah al-Qusyairiyah, Allah ta'sallaha binikmah, yang artinya syukur adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan menunggalkan nikmat-nikmatnya. Atas dasar ini, Siblul Madari berserah diri, merendahkan hati dan pasrah, karena sebanyak apapun manusia bersyukur, tidak mungkin menyamai anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangankan menyamai, menghampirinya saja tidak. Bahkan kata hampir itu sendiri masih terlalu tinggi untuk digunakan dalam membandingkan nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga sedikit kisah ini bermanfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.